King kang king kung, cek sound. Heyo minasan, terima kasih banyak telah mengklik video ini. And welcome back again in channel Don Don Film. What's up friend? Bagus gak tuh bahasa Inggris Om Don kali ini? Maklum lah ya, karena Om Don lagi belajar bahasa Inggris nih. Iya. Oh iya, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya friend, dan selalu lancar rezekinya. Amin, amin. Oke friend, jadi di video kemarin-kemarin kalian ditemenin sama teman Om Don ya, yang wibu itu ya. Seru gak friend sama alur film animenya? Pasti seru lah ya. Tapi untuk kali ini Om Don mau alurin film movie nih yang berasal dari Hong Kong, yaitu film Kung Fu Hustle yang dirilis pada tahun 2004. Dan pemeran dari film ini ada Stephen Chow sebagai Sing, Huang Shengyi sebagai gadis bisu, Lam Ching Chung sebagai Bonbon, dan masih banyak lagi nih aktor terkenal di film ini yang nggak bisa disebut sama Om Don satu-satu. Nah, pasti banyak juga nih dari kalian yang tahu sama film yang satu ini kan. Cerita dari film ini yaitu seorang laki-laki bernama Sing. Sing pun ingin bergabung di sebuah kelompok geng terkenal, yaitu geng kapak. Akan tetapi Sing sulit menemukan jalannya. Akhirnya dia pun berpura-pura menjadi bagian dari geng tersebut. Namun tanpa disadari, Sing ternyata adalah seorang pendekar kungfu yang tak tertandingi. Nah, jika kalian penasaran dengan film ini, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan subrek channel ini agar Om Don makin semangat nih ngebangun channelnya. Ya udah deh, daripada banyak cincong maroncong, langsung aja ke alur filmnya. Yo, ikuzemina. Di awal film kita dibawa ke sebuah kantor polisi, di mana semua orang yang ada di sana pun hanya terdiam seperti sedang melakukan mannequin challenge. Lalu secara mengejutkan ada polisi yang terpental ke tembok. Wanjir, kaget gak tuh? Yang kalau kita tahu bahwa ada bos besar dari geng, geng apa ya namanya, Om Don lupa nih. Ya udah deh, kita sebut aja geng sebelah. Di mana bos besar ini sedang mengamuk di kantor polisi. Dua orang polisi ini pun amsyong karena digebukin sama geng tersebut. Oh iya, kenapa bos dari geng tersebut mengamuk? Itu dikarenakan istri dari bos besar tersebut ditangkap oleh polisi. Akhirnya bos besar dari geng ini pun berhasil membawa pulang istrinya. Saat geng ini keluar dari kantor polisi, betapa sepi dan senyapnya daerah yang ada di sana. Dan tiba-tiba saja mereka semua dikepung oleh geng berpakaian hitam, yang kalau kita tahu geng ini bernama geng kapak. Lalu singkat cerita, mereka semua pun dihabisi oleh geng kapak. Bahkan wanita pun dibunuh juga nih. Oh iya, info sedikit nih dari Om Don. Geng kapak ini adalah geng yang berkuasa di kota elit. Geng kapak ini kerap melakukan aksinya kalau mereka dibayar mahal. Dan geng kapak ini juga termasuk geng yang sadis dan juga kejam. Bahkan geng ini tidak memandang jenis kelamin dan juga umur. Geng ini juga akan membinasakan siapa saja yang dianggap lawan dan menghalangi karir dari kegangsterannya. Geng kapak ini adalah geng yang ditakuti para semua orang. Serem gak tuh friend sama geng yang satu ini? Pasti serem lah ya. Lanjut. Scene pun dilanjut di sebuah pemukiman, yang kalau kita tahu pemukiman ini sedikit kumuh ya friend ya. Dan pemukiman ini bernama Kampung Babi. Waduh, kasar gak tuh Om Don ngomongnya? Babi loh, hewan loh, bukan ngatain loh. Lanjut. Di mana semua orang yang ada di pemukiman ini sama sekali tidak tertarik untuk membentuk geng. Yang ada mereka semua ingin hidup damai dan berdampingan satu sama lainnya. Selain itu di pemukiman tersebut banyak orang-orang aneh dan juga kocak nih friend. Lalu scene berpindah ke sebuah lapangan, di mana di lapangan tersebut banyak bocil yang sedang bermain bola. Tiba-tiba ada dua pemuda, yang satu kurus dan juga gendut. Dua pemuda ini bernama Sing dan Bonbon. Lalu mereka berdua pun menginjak bola itu sampai meledak dan kempes. Hal itu pun membuat bocil yang ada di sana menangis. Lalu masuklah mereka berdua ke kampung babi tersebut sambil berjalan dengan gaya yang sok cool. Yang ternyata tujuan mereka berdua ke sana hanyalah untuk memotong rambut. Saat potong rambut selesai, Sing dan Bonbon tidak mau membayarnya dan mengaku-ngaku bahwa mereka berdua berasal dari geng kapak. Malahan Sing memalak si tukang potong rambut itu. Lalu segerombolan warga yang ada di sana pun berdatangan. Lalu Sing pun menganggap mereka semua adalah orang-orang cupu.
Dan dengan gagahnya, Sing menantang mereka satu-satu. Tapi yang didapat Sing malah kayak gini nih. Akhirnya datanglah ibu pemilik kampung babi tersebut, atau sering dipanggil Ibu Juragan. Sampai-sampai Sing kena gamparan sendal dari Ibu Juragan. Sing pun tak terima akan hal itu. Dan Sing pun bilang bahwa saat dia melempar petasan ini, geng kapak akan datang. Ya, seolah-olah petasan itu adalah simbol untuk memanggil geng kapak. Tapi petasan yang dilempar Sing tadi malah mengenai kepala dari bos geng kapak. Sampai-sampai kepalanya pun ngebul kayak gini nih. Lalu bosnya pun bertanya siapa yang melempar petasannya. Dan Sing pun menjawab bahwa orang kampung inilah yang melempar petasan itu. Waduh, hati-hati Sing, lu fitnah orang malah nanti lu yang kena ajab. Saat bos geng kapak ini memanggil Ibu Juragan, Ibu Juragan ini langsung lari kayak The Flash. Lalu di saat itu juga si tukang cukur yang mukanya ngeselin berkata bahwa ia tidak takut kepada geng itu. Lalu si bos itu pun mendekat sambil memegang kapak untuk membacok si tukang cukur itu. Saat bos itu mau membacok si tukang cukur, tiba-tiba yaps, bos itu pun melayang ke sebuah tong sampah. Entah siapa yang melakukannya. Langsunglah anak buahnya itu pun meluncurkan kembang api yang berbentuk kapak. Tujuannya untuk memanggil seluruh geng kapak datang. Lalu datanglah semua geng kapak dan menyandra semua orang yang ada di kampung babi itu. Lalu bos besar geng kapak, yaitu Kakak Sum, terheran-heran melihat kawannya bisa seperti itu. Lalu seorang ibu dan juga anaknya ditarik paksa beserta disiram minyak tanah. Tujuan Kasum seperti itu adalah untuk mengetahui siapa orang yang sudah berani berbuat seperti itu ke geng kapak. Kasum pun memegang korek sambil berhitung sampai 3. Alhasil tidak ada yang mengakuinya, sehingga korek itu pun melayang ke arah ibu tersebut. Akan tetapi seorang kuli menangkap korek itu dan mengatakan bahwa dia yang sudah melakukannya. Kemudian geng kapak pun menyerangnya. Dan tak disangka si kuli, yaps, si kuli ini ternyata jago dalam bela diri kungfu menggunakan kaki. Dan yang ada di dalam toko pakaian itu adalah si banci penjahit yang sedang mengambil gantungan baju dan dipakai di tangannya. Lalu kita dikejutkan lagi nih oleh si banci penjahit, di mana si banci penjahit ini juga jago kungfunya nih. Tapi si banci penjahit ini jurus kungfunya adalah menggunakan tangan. Si penjahit pun collab nih sama si kuli. Lalu baku hantam dimulai kembali. Lalu geng kapak pun mengambil senjata di mobil. Akan tetapi si tukang donat pun melihat hal itu. Dan si tukang donat pun menatap ke arah tongkatnya. Tak lama kemudian ada sebuah tongkat yang melayang hingga senjata yang ada di tangan geng kapak sampai kepental. Dan lagi-lagi kita dikejutkan dengan si tukang donat yang jago kungfu. Keahlian kungfu si donat ini menggunakan tongkat. Dan akhirnya baku hantam pun dimenangkan sama ketiga pendekar kungfu ini. Scene pun berpindah ke markas geng kapak, yang dimana Kak Sum sedang marah-marah karena tidak menerima kekalahannya. Lalu Kak Sum pun menyalahkan ke Sing dan Bonbon yang sedang terikat dan bergelantungan. Lalu anak buahnya pun melempar kapaknya ke arah Sing. Namun Sing berhasil selamat karena Sing mampu untuk melepas rantai pengikatnya menggunakan jarum. Tapi Sing tidak mau selamat seorang diri saja nih. Sing pun akhirnya juga membantu si Bonbon untuk melepaskan rantai pengikatnya. Alhasil mereka berdua pun selamat. Lalu mereka berdua pun meminta ke Kak Sum untuk menjadi anggotanya. Akan tetapi Kak Sum menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya. Saat mereka berdua berbalik arah, Kak Sum malah berkata ke asistennya bahwasannya suatu saat nanti mereka berdua pasti akan berguna. Lalu mereka berdua pun ke pinggir jalan. Dan Sing juga mengajarkan Bonbon untuk lebih garang dan juga jangan menjadi seperti gelandangan, yang dimana padahal dia sendiri juga gak ada garang-garangnya dan terlihat seperti gelandangan ya. Bingung. Dan tiba-tiba saja ada pria berkacamata meledek mereka berdua. Hal itu pun membuat Sing kesal. Di saat itu juga Sing pun bercerita ke Bonbon bahwa ia dulu pernah belajar kungfu, di mana saat Sing masih kecil ia bertemu dengan seorang gelandangan dan mengatakan bahwa Sing mempunyai chi yang istimewa dan akan menjadi seorang pendekar kungfu yang hebat. Lalu gelandangan itu pun menawarkan sebuah buku
di mana isi dari buku itu adalah jurus kungfu tapak Buddha. Dengan niatnya, Sing pun memecahkan celengannya untuk membeli buku tersebut. Dan Sing pun mulai membaca buku itu, lalu dipraktekkan. Kemudian ada gadis bocil yang bisu sedang dibuli oleh bocah-bocah bangor. Dengan percaya diri, Sing pun menolong gadis itu dengan jurus kungfunya yang ia pelajari. Akan tetapi inilah hasilnya. Ya, seperti itulah malah Sing yang kena bully. Dan dari situlah Sing berkata kalau menjadi orang baik itu tidak akan pernah menang. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk menjadi orang jahat. Dan tiba-tiba saja ada tukang es krim yang lewat. Lalu Sing dan Bonbon pun menghampiri tukang es krim tersebut dan memesannya. Akan tetapi si tukang es krim yang kawaii dan imut ini menatap Sing layaknya orang yang dia kenal. Tapi dengan kampretnya, si Sing dan Bonbon malah kabur dan tidak membayarnya. Yang ada mereka berdua malah meledek si Ciwi kawaii itu. Di keesokan harinya terlihat Ibu Juragan yang sedang marah-marah kepada ketiga pendekar itu. Dan Ibu Juragan malah mengusir ketiga pendekar itu karena Ibu Juragan tidak ingin berurusan dengan geng kapak. Di sela-sela itu, ibu yang ditolong sama pendekar itu memberi semangkuk ubi sebagai ucapan terima kasih. Si banci penjahit ini pun nangis nih karena terharu. Si banci yang sedang menangis malah dikomentari sama Ibu Juragan karena si banci memakai celana dalam berwarna merah. Dan tiba-tiba saja ada cewek tonggos yang membela pendekar kungfu itu. Hal itu pun membuat semua warga yang ada di sana turut membela pendekar kungfu. Akan tetapi Ibu Juragan yang kesal langsung mengeluarkan teriakan yang amat dahsyat seperti ini. Lalu Sing dan Bonbon pun datang ke kampung babi itu, yang dimana Sing ingin melempar pisau ke Ibu Juragan. Di saat pisau itu dilempar, pisau itu malah memantul dan menusuk tangannya si Sing. Si Bonbon juga ingin melempar pisaunya nih, tapi lemparannya malah meleset lagi nih ke tangannya Sing. Aduh, sakit gak tuh? Lalu si Bonbon pun mencoba lagi nih untuk melempar pisaunya ke Ibu Juragan. Lagi-lagi pisau itu menusuk tangannya si Sing, yang ternyata Bonbon cuma melempar gagang pisaunya aja nih. Waduh, apes banget nih si Sing. Si Bonbon pun melihat ke arah Sing yang sudah pucat. Bonbon pun mencabut pisau yang menancap di tangannya Sing. Tapi dengan blow-onnya, si Bonbon malah menancapkannya lagi nih ke tangan Sing. Aduh. Dan pada akhirnya Ibu Juragan pun mengetahui keberadaan mereka. Lalu Bonbon pun ingin melempar sebuah kandang yang berisikan ular. Saat kandang itu diangkat, ularnya pun berjatuhan di badannya si Sing. Dan Bonbon pun menyuruh Sing agar tetap tenang dan bersiul karena ular itu suka musik. Sing pun mengikuti saran dari Bonbon. Tapi lagi-lagi nih si Sing kena apesnya. Saat Sing bersiul, dia malah digigit dong sama ularnya. Waleh. Lalu Sing dan Bonbon pun berpencar untuk kabur dari sana. Si Ibu Juragan pun mengejarnya dengan kecepatan The Flash. Sing pun menyadari bahwa ia sedang dikejar oleh Ibu Juragan. Sing akhirnya juga ngeluarin nih jurus The Flash-nya nih. Dan mereka berdua pun akhirnya kejar-kejaran layaknya motor GP. Waduh, kenceng banget dong. Saat di pertengahan jalan, Sing dan Ibu Juragan hampir ketabrak mobil. Alhasil Sing selamat, tapi tidak dengan Ibu Juragan. Ibu Juragan malah menabrak sebuah papan sehingga roll rambut dan HB-nya pun kelepas nih. Kemudian kita diperlihatkan dengan Sing yang ada di atas lampu merah. Lalu bibirnya Sing yang bekas digigit ular itu menjadi seperti ini nih. Nah, gede banget kan tuh bibirnya. Entah apa yang terjadi, Sing malah menonjok dinding besi itu sampai penyok dengan pola tangan yang seperti jurus tapak Buddha. Lalu tiba-tiba saja Sing datang di belakang Bonbon. Bonbon pun terheran-heran nih dengan Sing yang tiba-tiba saja bisa sembuh dengan cepatnya. Kemudian di markas geng kapak ada dua pria buta yang membawa alat musik yang besar. Dua pria buta ini menemui Kakak Sum. Lalu Kakak Sum pun meminta mereka berdua untuk membunuh ketiga pendekar kungfu yang ada di kampung babi. Karena Kak Sum berpikir dua pria ini jago dalam hal membunuh. Tapi dua pria buta ini menjawab bahwa kalau pembunuh terhebat dan nomor satu adalah Beast yang sekarang berada di rumah sakit jiwa karena terlalu nafsu dengan yang namanya kungfu. Lalu Shin pun berpindah kepada ketiga pendekar yang saling berpamitan. Tapi sebelum itu mereka saling mencoba kemampuan kungfunya.
Lalu si Kuli pun pergi meninggalkan kampung itu. Di jalan, si Kuli melihat pemain musik dan tidak memperdulikannya. Suara alunan musik itu memotong ranting dan kucing seperti benda tajam yang melintas. Lalu saat si Kuli itu berbalik badan, kepalanya terpotong dan copot akibat alunan musik itu. Di dalam toko jahit ada si Banci yang sedang beberes. Lalu ada seseorang yang masuk dan si Banci pun berkata kalau dia sudah ingin tutup. Lalu orang itu pun mengambil kain. Di balik kain itu, si orang itu pun mengeluarkan cakarannya yang hampir mengenai si Banci. Lalu mereka berdua pun bertarung hingga keluar dari toko tersebut. Dan ternyata di sana ada Kakak Sum yang sedang melihat pertarungan mereka dengan santuinya. Dan perkelahian itu pun kembali sampai-sampai si Banci tidak mampu untuk melawannya. Itu karena pemain musik yang tadinya sendiri sekarang jadi berdua. Saat si Banci sudah kewalahan, tiba-tiba saja si Donat pun muncul sambil menangkis serangan dari si pemusik. Lalu si Donat pun menyerang menggunakan tongkatnya ke arah mereka. Akan tetapi Donat pun kalah karena kekuatan mereka yang kuat, sehingga membuat tangan si Donat terluka parah. Saat si Donat dan si Banci terkapar, si pemusik ini pun menyerang mereka dengan alunan musik yang membentuk pedang goib. Akan tetapi serangannya pun dipentalkan oleh suara Ibu Juragan yang berteriak. Sampai-sampai senar musiknya pun putus. Saat mereka berdua ingin menghampiri Ibu Juragan, tiba-tiba saja dia ditahan oleh Bapak Juragan sambil merangkul mereka berdua. Lalu saat si dua pria ini menyerang Bapak Juragan, betapa elastisnya si Bapak Juragan ini. Sampai-sampai serangan mereka berdua tidak ada yang kena satupun. Lalu ada Ibu Juragan yang sedang melihat si Donat yang sedang kesakitan, dan juga melihat si Banci yang lagi sakaratul maut nih. Lalu si Banci pun meninggoy di hadapan Ibu Juragan. Kemudian dua pemusik itu pun terpojok karena serangan dari Bapak Juragan. Dan saat itu juga Ibu Juragan pun keluar untuk membantu suaminya. Sontak dua pemusik ini langsung membenarkan senarnya dan mengeluarkan alunan musik sehingga alunan musik itu membentuk prajurit tengkorak yang membawa pedang. Si Ibu Juragan pun mengambil nafas dalam-dalam sehingga rokoknya yang panjang langsung habis. Buset, kagak ngap bu. Kemudian Ibu Juragan pun berteriak, yang dimana teriakan Ibu Juragan sangatlah dahsyat. Sampai-sampai alat musik yang mereka bawa hancur berkeping-keping dan bajunya pun sobek, sampai-sampai mereka terpental. Di dalam mobil, asistennya pun mengajak Kak Sum pergi dan menyuruh supir untuk jalan. Tapi tiba-tiba saja di dalam mobil itu ada si Bapak Juragan yang sudah di samping supir dan Ibu Juragan yang di samping mereka. Lalu Ibu Juragan pun mengancam Kak Sum agar tidak lagi pernah datang ke kampung babi. Kalau tidak, mereka akan dihajar habis-habisan. Lalu Kak Sum pun pergi dengan muka yang panik abis, sampai-sampai kayak gini nih. Di saat itu juga semua warga yang ada di kampung babi itu pada menangis karena kepergian dari kedua pendekar. Bapak dan Ibu Juragan pun menangis karena melihat si Donat yang sekarat. Lalu si cewek tonggos pun memarahi Bapak dan Ibu Juragan. Kenapa mereka berdua yang jago kungfu tidak menolongnya dari awal? Ibu Juragan pun menjawab bahwa ia punya alasan tersendiri dan juga mengatakan bahwa anak tunggalnya meninggoy saat perkelahian kungfu. Lalu si wajah ngeselin pun datang dan meminta agar diajarkan kungfu. Lalu Ibu Juragan bilang tidak bisa kalau tidak punya bakat alami. Langsunglah si muka ngeselin ini ngeluarin jurus aneh kayak gini nih. Setelah si muka ngeselin itu ngeluarin jurus, betapa apesnya dia karena dapat tonjokan dari si Ibu Juragan. Aduh. Lalu si Donat pun berbicara sesuatu yang gak jelas dan akhirnya si Donat pun meninggoy. Di keesokan harinya ada si Sing dan Bonbon yang berada di dalam bis, dan Sing bertemu dengan si kacamata yang waktu itu meledeknya. Langsunglah si Sing ini mengeluarkan jurus ularnya, tapi dia malah ditampar dan dijedotin ke bangku sama si kacamata. Lalu Sing pun meminta tolong nih ke si Bonbon, dan akhirnya si Bonbon pun memasang wajahnya yang sangar. Tapi si Bonbon juga kena nih sama si kacamata, sampai-sampai mereka berdua pun dijedotin. Lalu mereka pun turun dari bis itu dan langsung menuju ke arah tukang es krim. Lalu si Sing pun merampok si tukang es krim yang kawaii itu. Sumpah dah, ini ciwi kawaii banget dah, gemes pula, aduh. Lalu ciwi itu pun menunjuk ke Sing dengan menggunakan bahasa isyarat
dan memberi kotak yang berisikan permen lollipop. Lalu Sing pun flashback ke masa kecil, yang ternyata Ciwi itu adalah gadis kecil yang waktu itu Sing tolong. Namun saat si Ciwi kawaii ini memberikan permen lollipopnya ke si Sing, Sing malah menyingkirkan tangan si Ciwi ini sampai-sampai permen lollipopnya pun hancur. Lalu Sing pun berlari dan menyuruh si Bonbon untuk pergi darinya. Sing pun duduk di sebuah trotoar dan tiba-tiba saja Sing pun dihampiri dua orang geng kapak. Sing dibawa ke sebuah restoran dan Sing pun dipanggil oleh asistennya Kak Sum. Dan dia juga bilang bahwa Sing resmi masuk geng kapak, tapi Sing harus menemui Kak Sum terlebih dahulu. Setelah Sing bertemu dengan Kak Sum pun memberi tugas pertama untuk si Sing, dan Sing pun bersedia. Scene pun dilanjut, di mana Sing berserta geng kapak sampai di depan gedung rumah sakit jiwa. Lalu asistennya Kak Sum memberikan peta untuk masuk ke ruangan yang dituju. Lalu Sing pun masuk ke gedung tersebut. Sampai akhirnya Sing pun sampai ke sebuah lorong. Lalu di ujung lorong Sing melihat sebuah pintu besi yang besar. Dengan inisiatif Sing pun langsung membukanya dengan sebuah kawat. Namun saat pintu itu dibuka, isinya cuma ada banyak katak dan bapak-bapak tua yang lagi boker sambil baca koran. Waduh, kurang udut doang itu ya kan, udah boker, baca koran, ngudut lagi. Wah, enak bener dah. Lalu si bapak-bapak itu pun dibawa ke markas geng kapak. Setelah melihat penampilan dari si bapak-bapak tersebut, Kak Sum pun tidak percaya bahwa bis ini adalah pembunuh nomor 1. Sampai akhirnya anak buah Sum memukulinya. Tapi pukulannya itu tidak terasa sama sekali. Kemudian anak buahnya Kak Sum pun menodongkan sebuah pistol. Lalu pistolnya pun direbut oleh si bis. Dan disinilah kehebatan kungfunya si bis diperlihatkan. Lalu semua geng kapak yang ada di sana pun memberi hormat kepada bis. Saat bis berdiri, dia mengangkat kakinya dan menjebolkan dinding yang ada di sana. Hal itu pun membuat semua orang yang ada di ruangan judi berlari kocar-kacir. Tak disangka ternyata ada bapak dan ibu juragan yang berada di sana. Bis pun mengajak bapak dan ibu juragan untuk baku hantam. Tapi bapak dan ibu juragan bilang bahwa mereka hanya berurusan dengan geng kapak. Lalu bis pun menjawab jangan salah paham. Tujuan bis adalah membunuh untuk mencari lawan yang seimbang. Mereka bertiga pun baku hantam. Dan pertandingan mereka bertiga pun dimulai. Singkat cerita, bapak dan ibu juragan pun terpojok karena kungfu dari si bis yang begitu hebat dan kuat. Sampai-sampai si ibu juragan pun memukul atas lonceng dan membuat lobang. Dengan tujuan ibu juragan akan mengeluarkan teriakan yang amat dahsyat di lubang lonceng itu. Saat ibu juragan berteriak di lubang lonceng itu, inilah yang terjadi. Bis pun akhirnya terkapar nih karena teriakan dari ibu juragan. Tanpa rasa ampun, ibu juragan pun ingin mengeluarkan teriakannya lagi sambil menompok muka bis. Lalu bis pun berlutut dan mengatakan bahwa ia sudah menyerah. Hal itu pun membuat ibu juragan tidak jadi membunuhnya. Akan tetapi saat lonceng diturunkan, si bis malah menusuk bapak dan ibu juragan. Langsunglah bapak dan ibu juragan ini mengunci si bis. Lalu Kak Sum yang melihat hal itu langsung mengambil balok dan menyuruh Sing untuk memukul. Kak Sum pun terus memaksa Sing untuk memukul, tapi Sing bingung harus memukul siapa. Dan Sing pun malah memukul Kak Sum sampai kepalanya bocor. Pada akhirnya Sing pun memukul kepalanya si bis. Hal itu pun membuat bis kesal dan langsung menonjok dadanya Sing sampai bolong kayak gini. Lalu Sing pun ditendang oleh si bis sampai ke bawah tanah. Dan kepalanya pun ditonjok juga nih sampai ubinnya hancur. Tapi si Sing masih kuat nih dan kembali memukul kepalanya si bis pakai kayu kecil. Dan lagi-lagi si bis pun kesal dan langsung menonjok kepalanya Sing lagi sampai mendelap ke bawah. Saat bis menengok ke belakang, ternyata bapak dan ibu juragan sudah tidak ada di sana. Dan Sing pun dibawa pergi juga nih oleh bapak dan ibu juragan. Lalu kakak Sum pun memarahi si bis kenapa dia membiarkan mereka bertiga pergi. Si Kak Sum yang banyak cincong langsung ditabuk kepalanya sampai muter kayak gini. Di sisi lain, bapak dan ibu juragan beserta Sing sampai di sebuah kuil.
Ibu Juragan pun menangis karena Sing telah menolong mereka untuk bisa kabur. Ibu Juragan pun menanyakan permintaan terakhirnya. Lalu permintaan terakhirnya si Sing, dia hanya menggambar sebuah permen lollipop menggunakan darahnya. Hal itu pun tidak dimengerti sama bapak dan ibu Juragan. Lalu bapak dan ibu Juragan pun mencoba mengobati Sing dengan metode pengobatan Cina kuno. Lalu kita dikejutkan dengan Sing yang ternyata mempunyai aliran Qi yang sangat kuat. Bapak dan ibu Juragan pun berkata bahwa aliran Qi seperti ini bisa menjadikan Sing pendekar kungfu yang paling hebat yang pernah ada. Dan Sing pun sembuh dengan cepat. Kemudian Sing pun di sini sehat kembali. Dan di sini Sing juga merawat bapak dan ibu Juragan yang sedang sakit. Dan saat itu juga Beast beserta geng kapak sudah sampai di kampung babi untuk mencari bapak ibu Juragan dan juga si Sing. Saat Sing keluar dari kamar ibu Juragan, betapa kagetnya si Beast ini karena melihat Sing yang kemarin habis digebugin oleh dirinya sekarang tidak kenapa-napa dan masih hidup. Lalu semua anggota geng kapak pun mengeroyok si Sing. Saat geng kapak maju ke arah Sing, Sing pun menginjak kaki mereka sampai penyok kayak gini. Lalu pertarungan si Sing dan geng kapak pun dimulai. Karena Sing adalah pendekar kungfu yang sangat hebat, serangan dari semua geng kapak tidak ada apa-apanya buat si Sing. Sampai akhirnya Sing pun sampai di hadapan si Beast. Tanpa basa-basi, Sing pun menyerang si Beast sampai ke lantai bawah. Lalu Sing pun bertarung lagi dengan mengeluarkan jurus Wing Chun seperti Ip Man kayak gini. Tapi Beast pun langsung menahan serangan Wing Chun-nya. Saat Beast menahan, tiba-tiba saja kakinya diinjak si Sing sampai gepeng kayak gini. Lalu Sing pun memukul Beast hingga terpental jauh. Kemudian Beast pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus kodok. Dengan jurus kodoknya, ia menyundul si Sing sampai di bawah mental kayak gini nih. Lalu Sing pun melompat-lompat ke arah yang berbeda dengan tujuan menghindar setiap serangan dari Beast. Saat Sing bergelantungan, ternyata Beast sudah ada di bawah. Beast pun menyundul si Sing sampai ke atas langit. Saat di langit, Sing pun menginjak burung elang untuk menambah ketinggiannya. Lalu saat Sing menatap awan, ia melihat sosok Buddha. Lalu Sing pun turun seperti sebuah meteor yang berapi-api. Sing pun menghadapkan telapak tangannya ke arah Beast. Si Beast pun tak kuasa menahan jurus tapak Budanya si Sing. Sampai-sampai tanahnya pun berbentuk telapak tangan. Di saat itu juga Beast mengatakan kalau ia menyerah. Dan lagi-lagi nih, si Beast ingin berbuat curang dengan menggunakan jarum bunganya. Tapi tak semudah itu Peruso. Si Sing pun menghentikan si Beast dengan mengeluarkan tapak Budanya lagi. Sampai-sampai bangunan yang ada di belakang si Beast roboh dan membentuk telapak tangannya. Lalu jarum bunga itu pun diambil Sing. Dan Sing pun memutarkan jarum bunganya itu layaknya mainan. Lalu Beast pun bertanya jurus apakah itu. Sing pun menjawab kalau ingin tahu dia bisa mengajarinya. Lalu Beast pun menunduk ke Sing dan memanggil Sing dengan sebutan Shifu, atau bisa kita bilang guru. Scene pun dilanjut di mana Ciwi Kawaii penjual es melihat toko permen lollipop. Lalu di dalam toko tersebut ada si Bonbon dan juga si Sing. Lalu Ciwi Kawaii yang sedang melihat toko itu dihampiri oleh Sing. Lalu mereka berdua pun tersenyum dan mereka berdua menjadi anak kecil di masa lalu. Sing pun menjulurkan tangannya dan mengajak Ciwi Bisu itu masuk ke dalam toko lollipopnya. Sebelum scene ditutup, di sini ada bocah ingusan nih yang sedang ditawarkan buku kungfu oleh segelandangan itu. Apakah bocah ingusan ini akan menjadi penerus kungfu terhebat? Kita nggak tahu, friend. Ya udah deh. Selepas itu tamat. Oke, friendku, itu dia alur film dari Kung Fu Hustle. Gimana nih untuk film yang satu ini? Om Don mau tahu nih komentar kalian gimana. Tulis aja ya di kolom komentar untuk film yang satu ini. Oke friend, maaf banget nih jika Om Don ada salah dalam mengalurkan sebuah film. Dan maaf juga nih jika ada suara yang kurang enak didengar, karena Om Don ngerekam dengan alat seadanya nih friend. Oh iya, Om Don sekali lagi mengucapkan makasih banyak nih untuk kalian yang sudah menonton dan subrek channel ini. Ya sudah waktunya Om Don mengundurkan diri. Jamatane.